Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran kita berikutnya di laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi hari ini yakni laporan keempat yang disebut dengan laporan posisi keuangan ya. Atau biasanya dulu sebelum per 1 Januari 2017 itu disebut dengan laporan neraca ya. Jadi laporan posisi keuangan itu dimuat setelah kita membuat laporan perubahan modal ataupun perubahan ekuitas. Laporan posisi keuangan di sini harus mencerminkan bagaimana sebenarnya atau semestinya bunyi daripada persamaan akuntansi, karena memang biasanya di dalam laporan posisi keuangan inilah tercantum pada hakikatnya dengan persamaan akuntansi ya, yang mana kita kenal persamaan akuntansinya. Di situ ada harta, ada kewajiban, dan ada modal ya. Oke. Nah, di dalam posisi keuangan, laporan posisi keuangan ini yang perlu diperhatikan untuk menyusunnya itu kamu harus bisa menempatkan yang mana bagian harta, mana bagian kewajiban, dan mana yang bagian modal. Begitu ya. Jadi di sini di dalam laporan posisi keuangan itu biasanya kita membuat laporannya itu sesuai dari namanya laporan posisi keuangan bentuk T seperti huruf T, dan laporan keuangan yang kedua di posisi keuangan yakni laporan posisi keuangan dengan bentuk estafet atau dia berurut ya. Setelah nanti ada harta, baru kewajiban, baru itu ada modal gitu. Untuk memudahkan kita, biasanya mahasiswa itu menggunakan laporan posisi keuangan dalam bentuk T. Jadi kita akan coba membuat laporan posisi keuangan dalam bentuk huruf T. Jadi kalau huruf T itu ya sama seperti kalian belajar di akuntansi 1 ya. Oke. Tadi saya bilang bahwasanya di dalam laporan posisi keuangan yang perlu diingat itu adalah bunyi dari persamaan akuntansi ya. Ini persamaan akuntansi masih kita bisa lihat di sini bunyinya adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam menyusun posisi keuangan, karena memang di dalam posisi keuangan itu akun-akun yang ada di dalamnya adalah bagian daripada bunyi persamaan akuntansi. Ada harta, ada kewajiban, dan ada modal. Oke, akan kita susun laporan posisi keuangan dalam bentuk T. Jadi kalau bentuk T itu gampang saja sebenarnya. Kamu tinggal buat bentuk hurufnya huruf T, seperti huruf T. Kita buat, jangan lupa buat di atasnya itu adalah kepala surat, tuliskan nama perusahaan. Di sini adalah laporan posisi keuangan. Boleh nggak Bu kebalikannya? Nah, laporannya dulu baru nama PT, boleh saja. Di sini ada periode ya. Oke. Karena memang di dalam laporan posisi keuangan itu ada 3 akun, ada harta, ada kewajiban, ada modal, maka kita bagi. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu kita sebut di sini harta. Ya, sebelah kiri itu ada kewajiban dan modalnya di bawah. Oke, kita bikin modal di sini ya, modal. Oke. Akan kita susun bagaimana nantinya bagian daripada akun-akun ini. Yang pertama kita bahas harta. Jadi kita itu menyusun harta itu sesuai daripada tingkat likuiditasnya. Mana harta yang paling liquid itu yang teratas. Jadi contoh di harta itu kan terbagi 2 ya, ada harta lancar dan harta tetap. Di antara harta lancar dan harta tetap kita harus tentukan dulu mana yang lebih liquid, apakah harta lancar atau harta tetap gitu ya. Kita bisa lihat harta lancar lebih liquid dibandingkan harta tetap. Oke, yang pertama itu kita buat di sini harta lancar, boleh harta lancar. Di sini harta tetap. Oke, kita buat dulu bisa bagian daripada kas, bisa piutang atau akun lain-lainnya ya. Kita buat jumlahnya berapa di sini, nilainya kita totalkan. Di sini total harta
lancar. Nilainya di ujung. Oke. Harta tetap, kamu bisa tentukan harta tetap itu apa? Contohnya tanah, gedung, dan lainnya. Kita buat di sini, kita contohkan, kita tulis di sini total harta tetap. Sejajarkan dengan total harta lancar tadi, kita tambahkan di sini adalah total harta. Nih. Oke, inilah total harta kita. Oke, selanjutnya kewajiban. Kewajiban juga demikian. Kita bahas kewajiban ya. Kewajiban itu kita susun sesuai dengan tingkat jangka waktunya dan yang mana yang wajib kita dahulukan. Karena kewajiban itu kan bisa dilihat dari jangka panjang dengan jangka pendeknya ya. Yang mana nih yang harus kita bayar duluan? Itu yang disebut dengan jangka pendek. Yang mana yang bisa nanti kita bayar di jangka panjang. Misalnya kita utang itu kepada orang, kita harus bayar selama 1 bulan. Sementara kita ada utang itu ke bank, itu kan jangka panjang, ada 5 tahun gitu, itu jangka panjang. Jadi kita harus menduluankan dulu yang jangka. Tuliskan juga kewajiban jangka pendek. Di sini kewajiban jangka panjang. Boleh ditulis, nanti mana tahu ada kewajiban jangka pendeknya di tuan A atau tuan B atau tuan C atau di perusahaan A, B, C, D. Boleh, itu boleh semua dituliskan. Atau ada utang usaha, atau ada nanti utang dagang, atau ada nanti utang lain-lain, atau nanti ada utang hipotek. Pokoknya semua yang namanya kewajiban dimasukkan ke dalam bagian daripada sebelah kanan ini ya. Itu. Jadi kita totalkan berapa di sini kewajiban jangka pendeknya, berapa jangka panjangnya. Kalau dia banyak dari jangka pendek, silahkan urutkan seperti harta tadi. Kewajiban jangka pendeknya apa aja? Misalnya kewajiban jangka pendek tuan A, tuan B, tuan C, itu boleh diurutkan seperti harta lancar tadi. Begitu juga jangka panjang, kita juga boleh urutkan. Setelah diurutkan, ditambahkan antara total jangka panjang dengan jangka pendek. Di sini kita sebut dengan total kewajiban. Ini nilainya ya. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke modal. Perhatikan di modal di dalam laporan posisi keuangan ya. Di dalam perubahan modal itu ada kita buat nanti 2 laporan. Yang pertama ada modal awal dan ada modal akhir. Sedangkan di dalam laporan posisi keuangan modal itu cukup dari modal akhir yang ada di dalam laporan perubahan modal. Jadi kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan nanti apa bedanya Bu antara modal di laporan perubahan modal dengan modal di laporan posisi keuangan? Itu sangat gampang menjawabnya karena di dalam laporan posisi keuangan modal itu cukup satu, yakni adalah modal akhir yang kita dapat dari akhir laporan perubahan modal yang kemarin kita susun ya, yang di ujung paling akhir. Sedangkan di dalam laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, modal itu terbagi 2, yakni ada modal awal dan ada modal akhir. Di dalam laporan perubahan modal itu tercermin dua modal. Yang pertama modal awal, yang kedua modal akhir. Tetapi kalau di dalam laporan posisi keuangan cukup di modal akhir saja. Jadi jangan dimasukkan modal awal ya. Jadi modal akhir di sini kita dapatkan dari laporan perubahan modal. Jadi kita tulis di sini modal akhir. Berapa nilainya? Lihat di dalam laporan posisi keuangan laporan perubahan modal kemarin. Total kewajiban ditambahkan dengan modal, ini disejajarkan, inilah namanya total kewajiban dan modal. Nilainya ini. Yang dikatakan laporan posisi keuangan, posisi itu kan ada 2, ada di debit dan ada di kredit. Ada di harta posisi laporan perubahan modal. Jadi kita tulis di sini modal akhir. Berapa nilainya? Lihat di dalam laporan posisi keuangan laporan perubahan modal kemarin. Total kewajiban ditambahkan dengan modal, ini disejajarkan, inilah namanya total kewajiban dan modal. Nilainya ini.
Yang dikatakan laporan posisi keuangan, posisi itu kan ada dua, ada di debit dan ada di kredit, ada di harta dan ada di kewajiban modal gitu ya. Jadi di posisinya itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Jadi bunyi dari persamaan akuntansi itu harta sama dengan kewajiban tambah modal. Kalau dulu yang dikatakan laporan neraca itu ya ini laporan yang mencerminkan nilai-nilai ataupun nominal yang balance gitu. Jadi nilainya balance. Yang dikatakan balance itu yakni total hartanya harus sama dengan total kewajiban ditambah modal. Itu dia yang dikatakan seimbang ya, yakni total hartanya sama dengan total kewajiban dan modal. Oke, di situ selesai kita di laporan posisi keuangan. Apabila ada pertanyaan silahkan, nanti kita lanjut di laporan berikutnya yang terakhir yakni laporan arus kas ya. Itu saja, mohon maaf saya. Fasabiqul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.